Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Mariani dengan nomor NIM 2008107010 semester 7. Saya mahasiswa PGMI Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak kebutuhan khusus. Di sini saya akan menjelaskan anak kebutuhan khusus, kecerdasan tinggi, dan bakat istimewa. Oke, apa sih anak kebutuhan khusus itu? Ya, benar sekali. Anak kebutuhan khusus atau sering disingkat dengan ABK, yaitu anak yang secara signifikan berbeda dengan anak pada umumnya. Dilihat dari segi emosi, mental, fisik, dan lainnya itu beda dengan anak pada umumnya. Dan anak ABK itu bermacam-macam. Contohnya seperti tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, anak autis, dan juga anak yang lamban belajar. Itu termasuk dari ABK atau anak yang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Anak berkebutuhan khusus, kecerdasan tinggi, dan bakat istimewa biasanya memiliki EQ 120 atau lebih dari itu dan memiliki potensi yang mencakup berbeda-beda seperti kemampuan umum, keterampilan khusus, akademi khusus, olahraga, dan kepemimpinan. Jadi, anak berkebutuhan khusus, kecerdasan tinggi, dan bakat istimewa yaitu anak yang memiliki kecerdasan intelektualnya tinggi atau sering disebut dengan gifted dan mempunyai bakat istimewa yang berbeda-beda. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus, kecerdasan tinggi, dan bakat istimewa mempunyai beberapa ciri, yaitu seperti anak yang mempunyai kepekaan yang sangat tinggi, anak yang selalu waspada, terus anak yang selalu bisa memecahkan masalah, dan begitupun anak yang selalu rasa ingin tahu terhadap apapun. Tidak dipungkiri bahwasanya semua orang tua yang memiliki anak pasti ingin mempunyai dan mengoptimalkan anaknya itu mempunyai kecerdasan yang tinggi atau pada umumnya. Dengan itu, faktor apa saja sih anak berkebutuhan khusus, kecerdasan tinggi, dan bakat istimewa? Yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor gen, yaitu jika salah satu dari orang tua mempunyai gen yaitu termasuk ABK, kecerdasan tinggi, dan bakat istimewa, pasti halnya gen tersebut akan menurun kepada anaknya, entah itu anak yang pertama, anak yang kedua, ataupun anak yang ketiga, dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu faktor biologis. Di samping itu, faktor biologis tidak bersifat faktor genetik, yaitu ada dua. Yang pertama, gizi dan neurologis. Jika seorang ibu sedang hamil, ketika di kandungan anak tersebut, seorang ibu tidak sering memakan makanan buah-buahan, sayur-sayuran, maka dari itu ada kecenderungan atau akan menyebabkan anak tersebut menjadi ABK karena kekurangan gizi yang dimasukkan oleh orang tua tersebut, sehingga anak tersebut menjadi ABK. Dan yang kedua yaitu neurologis, yaitu gangguan anak yang menyebabkan mental keberlakanan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengembangkan bakat-bakat tersebut. Nah,
Anak berkebutuhan khusus, kecerdasan tinggi dan bakat istimewa. Cara untuk mengembangkannya yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu perlu keberanian. Anak tersebut harus diajarkan keberanian oleh orang tuanya, yaitu dalam keberanian untuk memulai dan gagal. Orang tua mengajarkan untuk memulai dan gagal agar kemudian anak tersebut paham dengan bakat-bakatnya untuk mempunyai keberanian. Yang kedua yaitu didukung oleh latihan. Dengan mempunyai keberanian, anak tersebut harus didukung dengan keberanian. Contohnya, misalkan anak tersebut memiliki bakat menggambar atau melukis. Anak tersebut yaitu didukung dengan latihan setiap ingin sekolah atau pulang sekolah, ia selalu menggambar, mencoret-coret buku gambarnya. Dengan itu dia bisa mengasah dan lebih baik lagi bakat tersebut dengan baik. Selanjutnya yaitu secara lingkungan. Anak berkebutuhan khusus, kecerdasan tinggi dan bakat istimewa, lingkungan juga harus bisa mendukung. Apanya sih yang mendukung? Yaitu manusianya. Manusianya yaitu orang tuanya, keluarganya, kakaknya, adiknya itu bisa mendukung dan bisa berbaur dengan melakukan bakat anak tersebut. Yang kedua yaitu fasilitas. Di lingkungan tersebut harus ada fasilitasnya seperti halnya buku gambar, pensil gambar, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu biaya untuk mendukung bakat istimewanya, yaitu seperti membeli pensil gambar, membeli buku gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk mengembangkan bakat tersebut? Yaitu cara terakhir yaitu mengikuti ekstrakurikuler atau sering disebut dengan eskul. Dengan itu, anak sebelum sekolah belajar dan di sekolah belajar, setelah sekolah yaitu ada yang namanya eskul atau ekstrakurikuler. Anak tersebut mengikutinya. Dengan begitu anak kemudian mempunyai bakat-bakat istimewa yang diasah dan bisa tersalurkan dan bagus dan menjadi baik bakat tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang anak berkebutuhan khusus, kecerdasan tinggi dan istimewa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.